Selamat pagi saudara terkasih. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di ibadah hari Minggu yang kesekian kalinya. Saya percaya kita semua masih semangat untuk terus memuji dan melayani Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita. Sebelumnya kita untuk bisa mensalengkan handphone kita dulu ya, jadi tidak mengganggu jalan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil satu sejenak, mempersiapkan diri kita untuk melayani Tuhan. Dengar firman Tuhan di Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Ibadah pagi hari ini diadakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya undang semua jemaat, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, memberikan hormat pada Allah kita, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, 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 di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu, diletakkan siang malam di hadapan. Haleluya, 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 di hadapan tatanya. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, Bapa yang selalu menemani kami, Bapa yang selalu hadir dalam kehidupan kami, Bapa yang selalu menyertai kami, Bapa yang tahu apapun yang kami alami, Bapa yang selalu menjawab doa kami, Bapa yang selalu mendengar doa kami, Bapa yang selalu memimpin hidup kami, Bapa yang selalu memandu hidup kami, Bapa yang selalu mengajar kami. Terima kasih Tuhan untuk Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa padamu Tuhan, menyerahkan untuk hari ini ibadah pagi hari dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kami hadir karena kami cinta kepada Engkau. Kami hadir karena kami ingin terus melayani Engkau. Kami hadir, kami ingin terus menjadi umat Tuhan yang rela mati untuk Engkau Bapa. Sungguh Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk teman-teman saudara kami, mereka dalam perjalanan, Tuhan berkati mereka. Dan sekiranya ada saudara-saudari menikmati ibadah hari ini secara online, saya percaya Tuhan Engkau juga akan memberkati mereka. Tuhan, Engkau kuduskan setiap puji-pujian kami naikkan. Saya percaya Tuhan, firman Tuhan diberitakan pada hari ini kembali menegur kami untuk hidup benar di depan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami dalam padamu sekali lagi Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari terkasih, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. 1, 2, dan 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu. Berilah hormat pada Allah. Berilah hormat padahu. Patut puji Allah pemberi berkat. Puji Allah pemberi berkat. Puji Allah segala bangsa. Puji Allah yang tertinggi. Puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu. Berilah hormat pada mulia. Berilah hormat padanya. Mulia. Berilah hormat sekali lagi. Berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu. Berilah hormat pada Allah. Berilah hormat pada Dia Allah yang patut dipuji. Patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat. Puji Allah segala bangsa. Puji Allah yang tertinggi. Puji Bapa, Putra. Marilah berilah hormat pada Tuhan. Berilah hormat padahu. Berilah hormat padahu. Mulia. Berilah hormat padanya. Mulia. Berilah hormat padanya. Matius 18 ayat 21 sampai 22 mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mari terkasih di hadapan Tuhan, kita mengakui setiap dosa kesalahan kita yang kurang mengampuni, bahkan kita yang kurang minta ampun pada Tuhan. Mari saat ini di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa kita dan minta pengampunan dari Allah kita. Tuhan kami, Allah kami bersyukur Tuhan sekali kesempatan di hadapan Tuhan untuk minta ampun dosa terhadap diri kami yang sangat bebal di hadapan Tuhan, yang terlalu angkuh di hadapan orang ya Tuhan. Kami terlalu menganggap apapun kami punya itu karena kami, sehingga kami seringkali menganggap remeh-temeh orang lain ya Tuhan. Tuhan ampunilah diri kami Tuhan, untuk kami yang kurang mengampuni orang lain. Kami masih kesal pada orang lain, kami yang masih marah dengan orang lain, kami yang masih tidak bisa mengasihi orang lain, kami yang masih cemburu dengan orang lain, kami yang masih iri hati dengan orang lain. Sungguh Tuhan, di hadapan Tuhan, ampunilah diri kami yang sangat berdosa ini Bapa. Tuhan, kiranya kasih-Mu yang besar mau terus memberikan kesempatan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan kami, Allah kami, terimalah sekali lagi Tuhan doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur.
Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara kasih. Pagi ini kita akan membaca kitab Amsal kembali. Kali ini kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 31. Sangat unik karena kita akan belajar dari beberapa binatang. Ya, jadi Amsal sangat bagus banget ya. Nah, Amsal 30 ayat 24 sampai 31 ada beberapa binatang yang akan kita belajar ya. Nah, saya ayat 24, Bapak Ibu baca ayat 25, kita baca sampai gantian sampai ayat ke-31. Ya, Amsal 30 ayat 24 sampai 31. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan. Silakan. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 29 silakan. Yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Ya, sangat indah sekali ya, kita belajar dari semut, belajar dari pelanduk, kita belajar dari belalang, dari cicak, ya, singa, dan ayam jantan, dan juga kambing jantan. Ya, jadi saya mengatakan bahwa siapapun kita, ya, selama kita ada Tuhan, walaupun kita sebagai cicak, kadang-kadang gampang ditangkap, kadang-kadang mungkin kita selalu direndahkan orang lain, ya, kadang kita sebagai mungkin semut, ya, mungkin orang yang sangat kecil, ya, seringkali mungkin diinjak-injak orang, ya, mungkin seringkali dijauh-jauhin orang gitu ya. Mungkin kita kadang sebagai belalang, ya, belalang yang kadang nggak punya pemimpin, nggak tahu mau kemana gitu ya. Tapi kita punya Tuhan yang punya kasih yang besar, ya, kasih yang bukan hanya skala besar, kasih yang nggak dapat dilukiskan, ya, yang lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia. Jadi siapapun kita di hadapan Tuhan, selama kita masih punya Tuhan, Allah yang mempunyai kasih, Dia akan terus memimpin kita. Mari kita menaikkan pujian ini, kasih Allah amat besar, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mendamaikan dengan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih Allah amat besar. Kasih Allah amat besar dan takkan dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin akan menulis. Kasih Allah yang besar, kasih Allah yang besar, langit dari timur ke barat tak akan kasih-Nya tak terduga, kasih-Nya tak terduga,
betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan salesa. Bait ketiga, interlude. Yang bercacat dikasihani, diampuni, disembuhkan. Karena kasih Allah tak terbatas, kita semua bisa menikmati. Walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, tapi kasih Allah tetap teguh. Cacat dikasih, diampuni, disembuhkan. Kasih Allah tak terbatas, kau pun dapat menikmati. Walau dunia ini berakhir, walau dunia ini berakhir dan kuasanya lenyap, kasih Allah tetaplah teguh, kekal selama. Kasihnya tak terduga, kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan salesa. Sekali lagi ya, kasihnya tak terduga, kasihnya tak betapa kayanya, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh. Sekali lagi ya, kasihnya tak terduga, kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Begitu besar kasih Allah yang kita tak duga-duga, dan betapa kayanya Allah kita. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk negara yang mayoritas Kristen, untuk mereka bisa menyadari bahwa mereka adalah terang dunia. Dan kita berdoa untuk setiap orang Kristen pun bisa menjadi berkat di mana mereka berada. Kita tahu bahwa negara Amerika, negara-negara yang Eropa mayoritas Kristen, tetapi Kristenan sudah agak kering di sana. Nah, mari kita kasih, kita sebagai orang Kristen bisa menjadi terang di mana kita berada. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan kami, Allah kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kami sebagai umat yang percaya pada Tuhan. Diri kami yang sudah percaya pada Tuhan sekian tahun. Kami yang sudah menjadi Kristen mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, ampuni kami Tuhan ketika kami tidak menjadi terang dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami menjadi batu sandungan di dalam lingkungan kami. Menjadi batu sandungan di dalam bisnis kami. Menjadi batu sandungan, tidak menjadi contoh kepada orang lain Bapa. Sungguh Tuhan, ampuni kami Bapa. Sungguh Tuhan, kami berdoa kepada menyerahkan untuk semua negara-negara yang mayoritas Kristen ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di sana. Gereja-gereja yang menjadi tempat untuk mereka bertumbuh imannya. Tuhan berkati untuk kebangkitan rohani, sehingga orang Kristen dimanapun berada bisa menjadi contoh dan menjadi berkat. Sungguh Allah kami, sungguh Tuhan kami percaya Engkaulah Tuhan, Allah yang punya kasih yang begitu besar. Kasih yang terus mengajari kami, kasih yang terus menuntun kami, kasih yang terus menegur kami, kasih yang terus akan menyertai kami. Tuhan, di umur-umur kami, hari-hari ke depan, sampai kita bertemu dengan Engkau Bapa. Tuhan, kira Engkau terus berikan kami hati iman yang setia pada Tuhan. Di tengah goda-godaan, di tengah ancaman-ancaman yang membuat kami mungkin takut dalam kehidupan dunia ini Bapa. Tapi kiranya iman kami terus bersandar kepada Tuhan. Sungguh Allah kami, sungguh Tuhan kami, kami menyerahkan padamu Tuhan, khususnya jemaat Batu Hidup dalam tangan Tuhan. Berikan kami terus Tuhan, cinta yang tidak terbatas kepada Engkau Bapa. Cinta yang terus ingat pada Tuhan. Cinta yang terus tahu siapa Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih, terimalah doa kami, dengarlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur.
Mari sama-sama terkasih kita menutup doa syafaat dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari apa yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Siska. Mari kita naik satu pujian yang menyatakan bahwa ayo tiap tahun, ayo tiap hari, tiap waktu, mari makin kita hampiri Tuhan, makin dekat pada Tuhan. Ya, bahasa Indonesianya hampir kepada Tuhan, dan bahasa Inggrisnya nearer my God to thee. Ya Allah, aku mau hampir Tuhan, jikalau salib pun ku angkatkan. Inilah doaku, hampir kepadamu, hampir kepadamu, hampir. Bahasa Indonesia sekali lagi ya. Ya Allah, aku mau hampir Tuhan. Ya Allah, aku mau hampir Tuhan, jikalau salib pun ku angkat. Inilah doaku, inilah doaku, hampir kepadamu, hampir kepadamu, hampir Tuhan. Nearer my God to thee, nearer my God to thee, nearer to thee. Even though it be a cross that raiseth me, still all my songs shall be nearer my God to thee, nearer my God to thee, nearer to thee. Sekali lagi, nearer my God to thee. Saya undang semakin berdiri. My God to thee, nearer to thee, even though it be a cross that raises, still all my songs shall be, still all my songs shall be nearer my God to thee, nearer my God, nearer to thee. Sekali lagi dengan penuh iman, nearer to God to thee, nearer my God to thee, nearer to thee, even though it be a cross that raiseth me, still all my song. Katakan, Tuhan, saya mau dekat padamu.
Nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Firman Tuhan, sekarang pada Evangelis Siska. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sejenak kita tenangkan hati kita. 2-3 menit kita akan berdoa dari sebuah lirik yang dinyanyikan. Lirik ini berisi bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus merengkuh setiap kepunyaan anak-anaknya dari zaman ke zaman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus, berbicaralah kepada setiap kami, orang-orang yang lemah dan terbatas ini. Di dalam nama Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, pengantara kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lagu tadi mungkin liriknya tidak terlalu jelas terdengar, tapi lagu itu berisi cradle be. Cradle be itu artinya seperti seorang ibu yang menggendong anaknya. Jadi lagu itu menggambarkan bahwa Tuhan itu punya sosok ibu. Kalau kita belajar di Perjanjian Lama yang pernah saya studi, di dalam Perjanjian Lama itu ketika menunjukkan Allah, jadi bahasa Ibrani itu ada gender feminim dan gender maskulin. Ada juga gender netral. Nah kebanyakan Allah itu digambarkan sebagai maskulin, jadi gender maskulin. Tetapi ada bagian-bagian secara khusus di kitab Rut, Allah itu digambarkan gendernya feminim. Di bawah kepak sayap itu gendernya tuh feminim, menggambarkan sosok ibu. Kita juga mengenal ya istilah seperti El Shaddai, terus Yehovah Nise, terus Yehovah Rafa, Allah yang menyediakan. Bahkan saya lupa istilahnya apa, di dalam bahasa Ibrani itu
ada istilah orang Yahudi menggambarkan Allah itu Allah yang menyediakan, itu seperti seorang ibu yang sedang menyusui anaknya. Jadi itu menggambarkan seorang ibu yang lagi menyusui anaknya. Nah, cradle itu maksudnya Tuhan itu kita kenal banyak dari sosok yang maskulin, sosok patriark, sosok bapak, tapi Tuhan juga sosok ibu yang menggendong anaknya. Jadi seperti di tengah-tengah dunia ini kita kalau punya anak, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih kesempatan punya anak, bersyukurlah. Kalau anak itu sedang menangis berarti dia sedang tidak nyaman, dan biasa ibunya gimana? Shh, gitu kan, kayak shh, terus ditepok-tepok supaya dia nyaman. Nah, cradle itu menggambarkan saat kita itu sepertinya seperti seorang bayi yang gak tenang, yang kayaknya takut, kayaknya merasa terancam. Tuhan tuh seperti menggendong kita gitu, menggambarkan betapa Tuhan tuh punya sisi keibuan yang seperti ibu-ibu yang sedang menenangkan bayinya. Dan kita berharap Allah yang kita kenal yang juga adalah sosok maskulin adalah Allah yang memiliki sosok ibu menemani kita di dalam setiap perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini, dan kita merasakan Allah itu seperti tenang-tenang gitu ya. Dan itu yang telah Allah kerjakan di dalam umatnya di masa lalu dan masa kini dan masa yang akan datang. Cradle be, dan itu menjadi doa kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan ini. Kita renungkan dari From Ben-Oni to Benyamin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang paling sulit itu buat seorang yang lulus dari seminari itu bukan ngajar. Kalau ngajar kita itu ada bahan gitu ya, ada bahan, ada sesuatu yang diajarkan poin-poin. Tapi kalau khotbah itu, kalau menurut semua pengajar-pengajar saya, khotbah itu kita itu mengambil apa yang kita pelajari dari Alkitab, dan Tuhan tuh berbicara dari sisi yang berbeda. Makanya di dalam para pengkhotbah satu bagian itu bisa dilihat dari berbagai macam angle, berbagai macam sisi, dan itu tuh sulit sekali. Bahkan salah satu pengajar saya pernah bilang kita tuh harus sampai mengemis ke Tuhan untuk Tuhan tuh nyatakan, menitipkan pesannya kepada kita supaya kita bisa kasih pesan itu kepada jemaat Tuhan, dan itu rasanya sulit sekali. Ada kalanya di dalam berminggu-minggu memohon Tuhan mau bicara apa, Tuhan seringkali nggak ada gitu. Sebenarnya kalau mau dikhotbahin kita banyak hal yang kita bisa bicarakan, tetapi orang-orang yang terpanggil itu saya lihat mereka bergumul dengan naskah khotbah, karena khotbah ini merupakan juga perenungan dari si pembelajar, si perenung gitu. Dan kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang dititipkan kepada hambanya untuk kita semua belajar. Nah, dari teks From Ben-Oni to Benyamin. Saya mungkin Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian udah pernah baca teks ini, cuman kita akan merenungkan bagian-bagian daripada isi kebenaran ini. Kita hanya menyoroti satu sisi saja. Siapa yang tahu Ben-Oni? Ben-Oni kemudian jadi Benyamin. Biasa kalau baca Alkitab kan gak ada notes-nya ya. Ada sih Alkitab yang tebal, studi Bible, jadi kalau kita nggak ngerti di bawahnya itu ada keterangan gitu. Tapi biasanya kalau kita baca Alkitab, kita nggak terlalu oh ya udah gitu ya. Kita akan buka Alkitab kita dari, saya udah siapin di slide-nya. Kita akan baca dari Nats Alkitab Kejadian 35 ayat 16 sampai 20, tapi nanti kita akan renungkan sisi dari ayat 18. Ayat 16, Bapak Ibu Saudara, ayat 17 nanti saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan, mari kita membacanya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ya, kalau kita baca ini sebagian ya, kita baca ayat 18, kita biasanya lewat, mungkin ada orang-orang tertentu yang cari tahu, kok bisa berubah namanya, kok nama yang dikasih Ben-Oni bisa berubah jadi Benyamin. Bapak Ibu Saudara, biasanya yang paling berharga dari orang yang sebelum meninggal itu apa? Wasiatnya kan.
Mau ngomong apa nih, nasihat apa nih? Biasa kalau ada yang meninggal mungkin orang tua kita, yang suhu, yang senior, kita mau dengerin nih kalimat terakhirnya apa nih untuk kita pegang gitu. Tetapi kalimat terakhirnya Rahel panggil anaknya yang baru lahir, anak kedua, Ben-Oni. Tapi Yakub langsung merevisi, enggak Ben-Oni, Benyamin. Seolah-olah Rahel kurang menghargai wasiatnya Rahel. Seolah-olah Yakub kurang menghargai wasiatnya Rahel. Justru tidak. Nah kalau kita belajar nanti apa arti Ben-Oni, tapi sebelumnya kita tidak belajar dulu. Kita akan lihat kejadian 35 itu adalah sebenarnya kisah yang sangat tragis dari sebuah keluarga, menyedihkan banget. Kata seorang scholar ya, jadi ada seorang sarjana merenungkan bagian ini, terus dia nulis jurnal, ini jurnalnya baru terbit 2021, jadi dia merenungkan bagian ini, kejadian 35 ini dia melihat satu sisi keluarga yang menyedihkan. Sisi keluarga yang kayaknya tuh nggak bisa dibandingkan dengan keluarga-keluarga lain deh, ini kayaknya keluarga sedih banget gitu ya. Jadi dia meringkas ada 3 dari kejadian 35, 1 sampai 20, cuma tadi kan kita bacanya cuma sebagian doang. 3 hal ini yang dia lihat, dia pertama, kejadian 35 ayat 16 sampai 20 ini dia melihat bahwa di dalam narasi, di dalam teks ini ada mimpi-mimpi yang hancur. Kenapa mimpinya hancur? Rahel itu adalah istri kesayangannya Yakub, bayangin. Yakub itu kerja berapa tahun buat dapetin Rahel? 14 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya nggak, 7 tahun dia nggak dapet Rahel, dapatnya Lea. Yang meskipun kita tahu kenapa penyebabnya, kita nggak bahas. Tapi dia kemudian baru dapat Rahel. Dan uniknya di Alkitab, ketika Yakub membawa anak-anak istrinya itu di perjalanan, Rahel itu ditaruh di bagian yang paling kalau nggak salah depan apa belakang gitu, untuk menunjukkan perlindungan gitu ya. Jadi Yakub itu begitu protek banget sama Rahel, dia cinta banget sama Rahel, dia sayang banget sama Rahel. Nanti di akhir tua, anak-anak yang paling dia sayang, anak-anak yang dia anggap cuman anak-anaknya Rahel. Tapi dalam perjalanan keluar dari rumahnya mertuanya, jadi ini dalam perjalanan Yakub membawa istri-istrinya keluar dari Laban. Jadi mereka pergi dari Laban untuk memisahkan diri lah, supaya Yakub nggak kerja lagi buat Laban. Jadi dia bawa istri-istrinya, dia bawa anak-anaknya. Nah dalam perjalanan Rahel mati di dalam bersalin. Itu gimana sedihnya. Ini istri yang paling dia cintai Bapak Ibu Saudara. Istri yang dia tunggu 14 tahun ya. Tapi dalam perjalanan sepertinya mimpi itu hancur ya. Sepertinya bayangin ya kalau Bapak Ibu Saudara, saya pernah dengar gini, katanya kalau seorang suami mencintai istri banget, kalau yang benar-benar sampai dia sehati jiwanya, itu kalau salah satunya pergi, itu seperti bagian dari dirinya tuh hilang katanya. Dan katanya bisa nggak lama kemudian akan ada yang ngikut, karena ada sesuatu yang kayaknya separuh jiwa itu hilang saking lekatnya. Itu menurut yang pernah saya dengar. Kecuali suami istrinya tidak terlalu lekat jiwanya ya. Kadang-kadang nggak terlalu lekat jiwanya juga ada bagusnya juga ya. Tapi berharap meskipun lekat jiwanya, tapi lekat dengan Tuhan juga, supaya kalau pasangan kita, Bapak Ibu Saudara pergi, Tuhan kembali ke Tuhan duluan, kita bisa lebih kuat gitu. Nah tapi dalam sisi ini ya, bagaimana Yakub menunjukkan diri seorang yang juga bisa kuat ya, meskipun dia tahu Rahel itu adalah jantung hatinya, tapi mimpinya hancur. Ini kata seorang yang meneliti bagian ini. Kemudian yang kedua, keputusan yang penuh kesedihan. Kenapa keputusan yang penuh kesedihan? Harusnya nama yang diwariskan Rahel itu jadi kenang-kenangannya Yakub. Bayangin Yakub itu kalau lihat anak keduanya pasti teringat Rahel. Harusnya nama itu adalah nama yang dia pegang. Karena apa? Ini nama ini dikasih sama istri tercintaku. Tapi namanya harus dia ubah. Kenapa dia harus ubah? Padahal itu istri yang sangat dia sayangi gitu. Nanti kita lihat apa makna daripada Ben-Oni. Kenapa Yakub langsung ganti namanya jadi Benyamin gitu. Di sini dia ambil keputusan yang itu juga menyedihkan buat dia gitu. Karena dia tahu itu pesan terakhir dari istrinya. Nah yang ketiga yang tragis kita juga akan bahas ya nanti. Ini sepertinya memang agak kurang sistematis, cuma Bapak Ibu Saudara tolong ikutin pembahasan ini. Yang ketiga itulah dalam perjalanan setelah, memang Alkitab tidak menjelaskan kronologis waktu, tetapi Alkitab kan biasa ayat-ayat berurutan gitu. Jadi kita nggak tahu nih waktunya kapan, cuman kita anggap saja waktu ini dalam perjalanan atau dalam situasi duka lah ya, atau mungkin setelahnya. Setelah istrinya meninggal, Yakub langsung ambil keputusan ganti nama. Kemudian tidak lama kemudian Alkitab mengatakan di sana ada konflik keluarga. Konflik keluarganya apa?
Salah satu anaknya Ruben itu meniduri gundiknya Yakub. Zaman dulu kalau anak Ruben itu kan dari anaknya dari Lea. Jadi kalau seorang bapak punya anak, dulu kan istrinya banyak, istri ada gundik-gundik lah ya. Jadi kalau ada anak ngambil gundik, itu kan kurang ajar banget. Karena apa? Gundik itu adalah orang yang pernah tidur dengan bapaknya, terus kamu tidur dengan gundik itu gitu. Jadi anaknya Yakub nidurin gundiknya Yakub gitu. Nah banyak penafsir mengatakan salah satunya yang paling kuat adalah si Ruben ini mau ngambil alih kekuasaan. Udah Rahel udah gak ada, sekarang saya mau ambil alih kekuasaan. Jadi meniduri istri bapaknya. Bayangin kejadian 35 ini beruntun banget. Istri yang dicintai meninggal, dia harus ambil keputusan untuk ganti nama. Kemudian anaknya sendiri nidurin gundiknya. Itu kan sesuatu yang lancang sekali gitu. Gimana kalau orang denger, ih anaknya nidurin gundiknya. Itu sesuatu yang memalukan. Itu harga diri bapak itu pasti diinjak-injak banget gitu ya. Gimana ya perasaan Yakub ya, dan Yakub itu kan disebut Israel ya. Nah, karena kita fokusnya adalah from Ben-Oni to Benyamin, kita akan lihat. Jadi intinya kalau kita baca kejadian 35, lihat betapa Yakub ini, keluarga ini menyedihkan sekali. Ada ironi, ada tragis, tapi juga harus ambil keputusan yang benar. Nah kita akan lihat bagian yang tengah, kenapa Yakub mengambil keputusan mengubah namanya Ben-Oni ke Benyamin. Nah jadi sebelum si Rahel meninggal kan dia kasih nama. Nah nama Ben-Oni itu ya semua scholar setuju. Nama Ben-Oni itu artinya son of my sorrow. Jadi anak kesedihanku. Jadi setelah dia meninggal bidannya kasih nama anak kesedihanku, anak kemalanganku. Habis itu dia meninggal. Karena mungkin ya, bayangin seorang ibu, dia tahu dia pasti udah gak kuat dan dia punya anak, udah namain aja ini anak kesedihan. Karena kasihan banget, bayi udah gak punya mama, nanti gimana, udah kamu menyedihkan sekali. Nah saya gak tahu ya Bapak Ibu Saudara, saya pernah nonton sebuah drama, itu dulu menyedihkan sekali. Jadi si bapak ini punya suami, si bapak punya istri, sangat mencintai istrinya, istrinya melahirkan, dan gara-gara istrinya melahirkan, istrinya meninggal, anaknya selamat. Jadi si bapak ini seumur hidup tuh lihat anaknya tuh nggak suka, karena apa? Gara-gara kamu mamamu tuh meninggal. Karena jadi anaknya nggak terlalu diurusin banget, seperti itu ya. Jadi gambarannya tuh, tapi mungkin Yakub nggak seperti itu gitu. Karena Yakub langsung buru-buru mengganti nama kesedihan itu menjadi the son of the right hand, anak tangan kanan. Yakub dengar Rahel kasih anak kesedihanku, memang sedih kamu meninggal. Tapi dia langsung buru-buru ambil keputusan, dia berpikir sehat, langsung diganti, enggak ganti Benyamin. Dari Ben-Oni langsung cepat diganti Benyamin. Rahel bilang kamu anak kesedihan memang benar, tapi enggak. Kamu anak beruntung, kamu anak yang anak tangan kananku. Nah zaman dulu tangan kanan itu satu keberuntungan. Jadi Benyamin adalah anak tangan kanan, anak keberuntungan. Kayak gitu loh. Waktu kita belajar bagian ini ya, kita melihat Yakub sosok yang sangat kuat, meskipun jantung hatinya meninggalkan dia. Dan ketika kasih nama dia enggak, ya memang benar kamu anak kesedihan gara-gara kamu istriku yang paling kucintai meninggal. Dia enggak kayak gitu, dia langsung buru-buru berpikir akal sehat, ganti langsung namanya. Sebenarnya ada spekulasi kenapa Rahel meninggal. Cuman spekulasinya ini banyak orang reform kurang setuju, tapi saya lumayan setuju. Tapi ya saya nggak ceritain biar Bapak Ibu penasaran kenapa dia meninggal. Selain daripada dia memang di perjalanan, tapi zaman dulu kan orang-orang itu kuat dalam melahirkan. Tapi ada teolog mengatakan kayaknya gara-gara Yakub ngomong gini deh. Oke. Next kita akan fokus di from Ben-Oni to Benyamin ya. Nah, si Yakub ganti Benyamin. Berarti ayat ini kan sebelum kejadian Ruben itu ambil tidur dengan Bilha. Langsung kejadian di ayat 20. Ini kan di ayat 16, 17, 18 ya. Langsung apa kejadiannya? Ruben yang tadi kita renungkan ngambil istri bapaknya. Harusnya benar nih anak kesedihanku nih, kamu lahir tuh tanda kutip kamu tuh bawa sial. Gara-gara kamu lahir nih, tiba-tiba langsung nih ada kakak kamu mengambil
gundik bapak kamu. Bener nih anak kesedihan nih harusnya nih. Kalau kita bisa lihat ya. Karena Benyamin gak ada, langsung muncul konflik dari Benyamin. Berarti Yakub salah kasih nama dong. Yakub melihat, ya aku ganti nama the son of the right hand, tapi yang ada kesedihan. Coba bayangin gimana seorang bapak yang kehilangan istri dicintainya, habis itu dia dikurang ajarin sama anaknya sendiri gitu ya. Itu gimana? Sambil dia harus mungkin ngurus baby, lihat urusin Benyamin meskipun ada bidan yang jaga atau ada dia punya pekerjanya gitu. Harusnya benar nih namanya nih anak kesedihan nih, the son of my sorrow nih. Memang kesedihan kok, buktinya dia nggak ada, langsung muncul konflik. Dan apakah benar keputusan Yakub mengubah Ben-Oni menjadi Benyamin? Harusnya biarin aja. Kalau kita ya biarin aja, memang dia anak kesedihan kok. Gara-gara dia Rahel meninggal. Kita memang tidak melihat detail bagaimana Benyamin hidup. Bagaimana dia kayak Yusuf kan ada ciri khasnya gitu ya. Yakub ada ciri khasnya. Kita memang Alkitab tidak terlalu detail. Apa mungkin saya yang tidak terlalu melihat gitu. Tetapi kalau kita pikir-pikir ya, apakah tepat ya ketika Yakub mengganti nama Benyamin sebagai son of my right hand gitu. Kayaknya enggak juga ya kalau kita mikir ya. Karena apa? Nanti kita akan melihat ada skandal dari suku Benyamin. Kalau kita baca Hakim-Hakim, Yakub harusnya benar nih anak kesedihan nih. Jangan diganti anak keberuntungan, anak tangan kanan. Buktinya nih gara-gara Benyamin ya, anak yang kamu bilang anak keberuntungan, buktinya dia adalah anak kesedihan. Kenapa? Dia ada skandal. Bapak Ibu Saudara, skandal suku Benyamin itu mengerikan sekali. Jadi kan Israel kan punya 12 suku. Suku Benyamin kan terakhir karena kan adik paling lahir terakhir. Terakhir mamanya meninggal. Apa skandal dari suku Benyamin? Pernah dengar nggak? Ini suku Benyamin ini berarti turunan daripada Benyamin ya. Yang katanya anak keberuntungan ya. Tapi apa? Suku Benyamin ngelakuin apa? Pemerkosaan terhadap gundik saudara sebangsanya. Itu ada di Imamat 19:22-21. Silakan Bapak Ibu Saudara baca, teliti di rumah, cek. Ada pemerkosaan. Jadi ceritanya gini. Jadi ada seorang Lewi sedang mau pergi lah gitu ya. Terus kemudian dalam perjalanannya dia kan ngambil gundiknya. Saya ceritain secara garis besar. Kemudian dia bermalam menginap di Gibea. Di Gibea itu banyak penduduk Benyamin. Terus dia nginep lah di satu tempat gitu ya. Nah kemudian ada orang-orang Gibea nih, suku-suku Benyamin ketok-ketok dia. Keluarin yang kamu sembunyiin, keluarin. Akan kupakai dia. Bayangin suku Benyamin mau memakai Lewi. Itu sesama laki-laki Bapak Ibu Saudara. Tetapi si punya rumah bilang kayak semacam dia kompromi lah. Oh janganlah, akhirnya yaudahlah nih gundik pakai aja nih. Akhirnya gundiknya si Lewi ini diperkosa oleh suku Benyamin, orang-orang Gibea. Saya berpikir ya, menyedihkan banget ya, kayak mengerikan sekali ya. Itu skandal suku Benyamin yang pertama, pemerkosaan terhadap gundiknya Lewi. Dan dikatakan pemerkosaan itu dilakukan semalam-malaman sehingga gundiknya itu sangat menderita dan akhirnya meninggal ya, karena habis diperkosa semalam-malaman gitu oleh suku Benyamin. Mana nih Benyamin nih, anak keberuntungan nih, anak tangan kanan. Lihat sukunya, pembawa sial. Lihat sukunya tuh, memerkosa. Itu baru pertama. Yang kedua, kemudian kan ketika si gundiknya meninggal, si Lewi ini akhirnya memutilasi 12. Itu mutilasi pertama. Jadi si gundik kan diperkosa sama suku Benyamin, terus dimutilasi jadi 12. Yang 12 ini dibagi ke 11 suku. Supaya kasih lihat, ini Lewi kan masih saudaraan. Nih lihat nih, gara-gara perbuatan suku Benyamin, gini, ini gak pernah terjadi. Bahkan di Alkitab dibilang tidak pernah terjadi demikian. Gundik diperkosa sampai mati. Saya sampai mikir ya, kenapa Lewi harus potong-potong sampai 12? Itu mengerikan banget. Hidup umat Tuhan itu ternyata ide mutilasi itu ada di dalam idenya anak Tuhan, idenya orang-orang yang katanya umat perjanjian, ide daripada pengikut-pengikut Allah Israel. Saya nggak habis pikir, akhirnya gundik yang dipotong 12 ini dibagi-bagi, kemudian 11 suku marah. Wah ini nggak bisa dibiarin nih, akhirnya 11 suku datang ke Benyamin.
bilang begini, serahin orang-orang yang udah memperkosa gundiknya Lewi, serahin, biar kita hukum. Apa yang terjadi? Benyamin kasih nggak? Benyamin malah lindungi orang-orang yang memperkosa gundiknya Lewi ini. Akhirnya apa yang terjadi? 11 suku ngelawan 1 suku, siapa yang menang? 11 suku, makanya di Alkitab dikatakan suku Benyamin hampir habis. Akhirnya mereka sadar, kita saudara nih gak boleh nih, nanti habis nih. Akhirnya dibiarin, gitu loh. Mana nih katanya son of my right hand nih, mana nih? Yakub mengubah Benyamin, harusnya bener aja Ben-Oni. Orang dia anak kesedihan kok, lihat aja keturunannya, menyedihkan banget. Kedua, melindungi orang yang melakukan kejahatan sesama suku. Tapi akhirnya memang anugerah Tuhan suku Benyamin tidak punah ya. Kemudian yang tadi kita lihat ya, terjadi perang saudara, 11 suku melawan 1 suku karena Benyamin gak mau serahin yang orang memperkosa gundiknya Lewi. Akhirnya memang dalam peperangan itu hampir habis tapi tidak habis. Sampai di sini Benyamin keturunannya yang kata Yakub akan menjadi anak tangan kanan, anak keberuntungan. Enggak, kita lihat lagi hal yang menyedihkan dari suku Benyamin. Yang kedua, Raja Saul dari suku Benyamin. Ya, kita tahu track record Saul ya, meskipun kita baru belajar ya. Saul itu dipilih oleh Allah. Saya tuh kadang melihat Allah itu suka mengaduk perasaan manusia ya. Kenapa mengaduk perasaan manusia? Kenapa harus dari suku Benyamin? Jelas-jelas 11 suku itu gak suka dengan suku Benyamin. Karena apa? Tragedi yang gundik diperkosa itu. Tapi kenapa Tuhan mengambil raja dari suku Benyamin? Raja pertama, ya meskipun nanti raja-raja selanjutnya dari suku yang lain kan. Ada seorang teolog bilang begini, ya karena ya mereka mau raja ya, Tuhan kasih raja nih raja. Sambil mereka lihat raja mereka, dari suku Benyamin, gak suka tapi mau gak mau harus nunduk gitu ya. Jadi 11 suku ini benci sama Benyamin, tapi raja pertama mereka dari suku Benyamin. Dan kita lihat, Saul yang dari suku Benyamin track recordnya apa? Melakukan perbuatan bodoh. Jadi di 1 Samuel 13 ayat 13 ini si Saul ini melakukan sesuatu yang seharusnya dia nggak lakukan ya. Terus dia ditegur sama Nabi Samuel. Samuel sampai bilang begini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi waktu itu kan si Samuel nggak datang. Akhirnya si Saul itu mengambil bagian yang harus dia tidak ambil gitu. Harusnya kayak persembahan itu yang melakukan adalah Nabi Samuel. Tapi Saul nunggu-nunggu mana nih. Akhirnya dia ambil dia ngambil ide sendiri lah. Baru kemudian Samuel datang. Track record pertama Saul, yang mungkin banyak ya Bapak Ibu Saudara lihat, tapi ini yang saat itu melakukan perbuatan bodoh. Yang kedua, Saul dari suku Benyamin, yang katanya anak keberuntungan, tapi sebenarnya ini anak kesedihan. Dia tidak mentaati Tuhan untuk menghancurkan musuh. Jadi pada waktu itu Tuhan suruh mereka menghancurkan Amalek. Tuhan bilang, habisin semua Amalek, habisin semuanya, gak ada yang boleh tersisa. Tapi apa yang terjadi? Saul dia mikir ngapain ngabisin semuanya, masih ada domba-domba, masih ada binatang-binatang, udah ngambil aja, gak taat sama Tuhan. Dia matiin semua orang tapi dia tidak membunuh rajanya dan tidak membunuh kambing dombanya. Tuhan mau seluruh Amalek, baik raja, baik kota, baik kambing domba, ayam, bebek, mungkin apa yang ada di sana, bunuh semuanya. Tapi apa? Dia gak dengerin perintah Tuhan, dia bunuh orang-orangnya tapi dia ambil jarahannya. Ini loh, orang yang juga serakah ya. Dan akhirnya apa? Kedua, dia gak mentaati perintah Tuhan. Dari suku Benyamin. Harusnya benar nih. Anak kesedihan nih. Harusnya benar nih yang dibilang Lea nih. Anak yang sebenarnya menyedihkan. Bu lihat aja nih keturunannya kayak gini. Kalau keturunan 12 suku namanya Ben-Oni kan lebih make sense ya. Iya memang dia namanya juga Ben-Oni, anak kesedihan. Lihat aja perilakunya menyedihkan. Yang kemudian apa yang dilakukan oleh Saul lagi yang dari suku Benyamin, kita bisa melihat kisah dia dengan Daud ya. Dia beberapa kali mencoba untuk membunuh Daud. Itu di Samuel 19 ayat 18 sampai 19, Bapak Ibu sudah bisa baca. Berkali-kali dia membunuh Daud. Karena apa? Karena nyanyian ibu-ibu. Daud Saul mengalahkan beribu-ribu. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, langsung marah dia karena iri hati. Berkali-kali hidupnya merancangkan gimana caranya Daud itu mati. Itu aja
kerjaannya bukan ngurusin negara, malah ngurusin mau matiin satu orang. Ini loh keturunan suku Benyamin. Ada lagi nggak track record jeleknya Saul yang dari suku Benyamin, yang harusnya lebih cocok namanya Ben-Oni karena kesedihan. Ada lagi, membunuh 80 imam. Ini menyedihkan banget nih, ini beneran harusnya Ben-Oni nih, bukannya Benyamin nih. Ben-Oni anak kesedihan, membunuh 85 imam. Saya nggak tahu ya, Yakub kalau denger keturunan Benyamin jadi kayak gini, nyesel kayaknya dia mengubah Ben-Oni jadi Benyamin. Harusnya benar ya, enggak ya, ini pikiran saya ya, imajinasi saya. Cuman ini sesuatu yang nggak habis pikir, saking bencinya sama Daud, dia bunuh 85 imam. 85 imam itu kan wakilnya Tuhan gitu, karena dia berpikir imam ini berpihak kepada Daud, jadi dibunuh semuanya oleh Saul. Dan terakhir sebelum dia mati, track recordnya apa? Raja Saul yang anaknya keturunannya Benyamin, katanya anak keberuntungan. Justru dia tuh sebenarnya pembawa kesedihan nih, bener nih harusnya nih, anak kesedihan nih, Ben-Oni nih. Terakhir sebelum dia mati, dia main dengan roh peramal. Jadi dia nanya sama petenun ya, dukun lah, dia main dukun. Bangkitin roh Samuel. Nanti di Samuel 1 ayat 31, akhirnya dia mati dalam perang ya. Ya, sampai sini kita capek ya. Aduh, ngapain lah Yakub mengubah Ben-Oni jadi Benyamin. Udah mendingan Ben-Oni aja, suku Ben-Oni udah bagus. Karena apa? Ya track recordnya menyedihkan banget. Track recordnya tuh, aduh, bikin air mata tumpah banyak nih, bener nih. Tapi apakah berhenti sama di sini? Apakah pengharapan Yakub pupus? Apakah ketika Yakub berharap kepada Tuhan nanti Benyamin anak keberuntungan akan punya keturunan yang baik, apakah berhenti di Saul? Ternyata enggak. Ayo tebak, di perjanjian baru ada yang namanya sama. Siapa? Dari Saul ke Saulus. Saulus adalah suku Benyamin. Ini jagoannya perjanjian baru nih, yang nulis 13 surat nih. Jagoannya para orang-orang kalau di luar negeri gitu ya, kalau belajar, kalau dia ngambil jurusan surat-surat Paulus itu udah orang-orang pinter. Karena apa? Bahkan Petrus saja bilang Paulus itu tulisannya susah. Karena apa? Dia orang pinter, dia punya filsafat yang tinggi. Dia belajar di bawah bimbingannya Gamaliel, di mana pada waktu itu orang mau jadi muridnya Gamaliel itu nggak gampang, harus pinter, harus sepinter Gamaliel. Di perjanjian baru ada Benyamin, Saulus. Kita lihat ya ada pengharapan. Ternyata pengharapannya Yakub ya benar. Bukan anak kesedihan, tapi anak keberuntungan ditutup sama Saulus. Kita tahu bagaimana hidupnya Saulus bertobat kepada Tuhan, tapi dia kan radikal ya. Dia tuh orang Yahudi yang radikal gitu ya. Ada satu cerita dibilang begini. N.T. Wright, dia adalah seorang yang mendalami perjanjian baru, dia pernah sekolah di Israel, dia menggambarkan Paulus sangat bagus banget. Dia bilang gini, dalam sebuah novel, ketika masih muda teman-temannya Saulus main karet, main kelereng gitu ya. Ini saya pakai bahasa mainnya orang Jakarta punya ya, orang Indonesia. Ketika teman-temannya Saulus main petak umpet mungkin atau main batu-batuan, Saulus ngapain? Baca kitab Taurat. Saulus ketika teman-temannya udah tidur, waktunya tidur, dia baca kitab-kitab Makabe. Wah, dia dari muda ini udah orang yang sangat luar biasa nih. Orang tuanya mendidik dengan satu didikan yang tegas bahwa kamu itu orang Farisi, bukan cuma orang Farisi yang ikut, tapi kamu tuh radikal. Sebenarnya dia kan dididik di bawah Gamaliel. Gamaliel itu stylenya tuh style yang moderat. Kan ada dua nih di dalam tradisi Yahudi, Gamaliel dan Hillel. Gamaliel dan Shammai. Gamaliel itu dulunya Hillel. Hillel tuh cucunya Hillel. Jadi si Saulus ini dididik di bawah sekolahan Gamaliel yang pribadinya itu tidak garis keras, bukan yang semuanya hancurin. Yang lebih garis keras itu Shammai, golongan Shammai. Tapi entah kenapa ini anak dididik di bawah Gamaliel yang santai. Jadi Gamaliel itu punya filosofi begini. Dia kan di Kisah Rasul pernah dibilang gini, kalau pengikut Tuhan Yesus itu adalah yang benar, ya Allah akan menyertai. Tapi kalaupun tidak, ya dia akan hilang sendirinya. Jadi memang digambarkan sekolah Gamaliel ini sekolah yang lebih moderat, lebih yang kayak yaudah kita meskipun tinggal di tengah Roma, biarin aja deh Roma begitu, tapi kita tetap menjaga keyahudian kita. Tapi kalau Shammai nggak bisa, murid-murid Shammai nggak bisa, Roma kita harus
harus radikal, harus semangat, harus menegakkan keyahudian. Nah sebenarnya Saulus lebih mirip Syamai, orang-orang kelompok Syamai yang radikal. Gamaliel tuh orangnya punya filosofi hidup lebih kepada biarkan aja hidup, nggak usah dihabisin. Tapi apa yang terjadi? Saulus malah filosofinya ngikutin sekolahan lain gitu ya. Emang kadang ada suka begitu. Dididiknya apa, keluarnya apa. Bapak Ibu Saudara kalau melihat STT, dididiknya apa, keluarnya apa. Ini Saulus begini, dididiknya apa harusnya lebih santai, lebih kalem, lebih ya udah biarin. Hasilnya kayak orang-orang di Syamai, radikal. Dan kita tahu dia adalah seorang yang radikal yang dikatakan membantai orang-orang Kristen. Saulus. Kita sampai di sini deg-degan kan kalau nggak ada kelanjutannya, wah ini beneran anak yang menyedihkan nih. Tapi akhirnya apa? Dia jadi pengikut Tuhan ya. Dia katakan di Roma begini. Dia bilang gini di Roma ya, 2 kali dia bilang dia suku Benyamin. Roma 11 ayat 1, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Berkali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Anak tangan kanan, bukan anak kesedihan. Anak tangan kanan, meskipun Saul yang dulu itu menyedihkan, tapi aku anak tangan kanan, keturunan Benyamin. Dia nggak malu dia menyebut keturunan Benyamin, padahal track record Benyamin di PL itu jelek gitu ya, lumayan meskipun ada yang bagus juga kayak Ehud sama Esther dan Mordekai, meskipun sebenarnya mereka tuh juga nggak terlalu baik banget setelah diteliti gitu ya. Tapi anyway, aku nih suku Benyamin nih. Yang kedua, dia ketika ngomong ke Filipi 3 ayat 5, dia menekankan jati dirinya dia, disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel. Sekali lagi dia bilang, aku dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi dari suku Benyamin. Berarti ribuan tahun yang lalu ketika Yakub berharap Ben-Oni, anak kesedihan, menjadi Benyamin, anak keberuntungan, Tuhan genapi di Saulus. Ada seorang teolog pernah bilang gini, kita tuh beruntung banget Tuhan hadirkan penulis-penulis Alkitab. Salah satunya adalah Saulus. Surat-suratnya Saulus itu banyak sekali mempertobatkan orang-orang hebat seperti Agustinus, seperti Martin Luther, beberapa juga yang mungkin saya nggak tahu. Tapi 2 tokoh besar ini bertobat karena baca surat-suratnya Paulus. Keberuntungan banget nih. Nah, mengenai Saulus, kita kan selalu, siapa di sini yang berpikir bahwa Saulus jadi Paulus itu karena dia bertobat? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dia ikut Tuhan Yesus, dia ganti nama jadi Paulus. Kan saya sering dengar kayak gitu, tapi enggak. Jadi Saulus itu punya nama 2, karena dia kan keturunan orang yang bisa dibilang berada. Dia mendapat warga negara Roma. Jadi zaman dulu kalau kamu bukan orang Roma, tapi kamu punya duit, kamu punya prestasi, kamu boleh membeli warga negara Roma. Karena pada waktu itu Roma itu maju, sukses, hebat. Jadi orang tuh bangga, warga negara apa? Roma. Wih, ditakutin. Kamu warga negara apa? Warga negara Roma. Wah, orang tunduk. Pada waktu itu orang yang punya status warga negara Roma itu sangat ditakutin dan ditunduk lah. Nah, si Saulus dapat kewarganegaraannya dari bapaknya. Ada yang bilang karena bapaknya adalah orang yang punya duit sehingga membeli warga negara Roma. Sehingga nama Romanya Paulus. Jadi nggak ada kaitannya ketika dia bertobat jadi Paulus. Dia tetap Saulus, Paulus itu nama kedua, nama Roma. Karena Saulus itu namanya Yahudi banget. Kayak gini lah Bapak Ibu Saudara punya anak. Namanya ya, mungkin namanya di Jakarta ya, mungkin namanya siapa ya? Namanya yang jauh banget, saya dulu pernah dengar. Contohnya namanya Matthew Eko. Kalau di luar negeri, dia pasti orang lebih nyaman panggilnya Matthew. Karena Eko itu mungkin ibaratnya Indo banget, Jawa banget gitu ya. Nah ini Paulus tuh kayak gitu. Nah kenapa pada akhirnya sampai perjalanan pelayanannya dia pakai nama Paulus? Karena dia melayani untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi dia pakai nama Paulus. Karena nama Saulus itu Yahudi banget. Sehingga dalam pelayanan dia terus menerus dia pakai nama Paulus. Dan di Kisah Rasul ada juga nama seorang, dia kalau nggak salah seorang pemerintah, pejabat itu namanya Sergius Paulus juga namanya. Jadi Paulus ini nama kewarganegaraan Roma, bukan yang kayak dia jadi Saulus jadi Paulus gara-gara bertobat, enggak. Nama dia memang Saulus. Paulus itu nama kedua, jadi dia punya double name gitu. Nama kedua itu adalah nama bangsa Roma. Dan lagi pula nama Paulus itu artinya little atau small, kecil atau rendah.
Jadi dia pakai nama Paulus. Dia tidak lagi membanggakan keyahudiannya dia. Dia nggak lagi bangga bahwa dia tuh orang yang berprestasi. Tapi aku ini kecil, aku ini orang rendahan, aku ini Paulus. Nah sampai ending Saulus dikenal sebagai Paulus. Endingnya apa? Bener nggak? Benyamin adalah son of my right hand. Ya kita bersyukur. Dari yang namanya kesedihan menjadi keberuntungan. Ditutup oleh Saulus. Dari yang Saul ditutup oleh Saulus yang dimana Tuhan mengubah hidupnya. Tuhan menjadikan dia sosok yang berguna. Menjadi keberuntungan buat setiap kita. Sehingga dia bisa melayani sampai ke Asia. Dan kita bisa membaca surat-surat yang dia tulis. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar, kita merenungkan dua hal. Apa yang kita perlu renungkan? Satu, di sini ya kita melihat seperti Yakub. Kita berusaha mengambil keputusan yang benar meski berada dalam situasi yang sangat menyakitkan seperti Yakub. Meskipun istri kesayangannya namain anaknya itu Ben-Oni, anak kesedihan, tapi Yakub ubah dari kesedihan menjadi anak tangan kanan, anak keberuntungan. Yang kedua, Yakub itu memiliki pengharapan. Dia berharap meski tampaknya tidak ada dasar untuk berharap. Bapak Ibu Saudara, apa ya Ben-Oni dalam kehidupan kita? Aduh, hidup kita menyedihkan. Aduh, saya nggak tahu, mungkin anak Bapak Ibu Saudara baik-baik semua ya. Kalau Bapak Saudara punya anak, anaknya menyedihkan, langsung ingat ya Yakub. Enggak, kamu bukan anak menyedihkan, kamu adalah anak keberuntunganku. Terus sampai rumah, kita bisa peluk anak-anak kita. Aku tuh beruntung punya kamu adalah anak keberuntunganku. Kita harus bilang begitu. Kita mungkin bisa katakan gitu, kamu anak keberuntunganku. Ada pengharapan di sana. Meskipun mungkin ya anak-anak kita tuh, mungkin anak-anak Bapak Ibu Saudara baik-baik semua. Jadi kayak nyebut anak keberuntungan tuh gampang. Coba kalau anaknya bandel, anaknya yang udah gede, terus anaknya entah ngapain gitu ya, pergaulan bebas, masih bisa nggak bilang kamu anak keberuntunganku? Kita belajar dari Yakub mengatakan pengharapan kepada setiap anak-anak yang Tuhan percayakan. Kamu anak keberuntunganku, kamu tuh Benyamin. Ini yang kita bisa renungkan dari Bapak leluhur kita, bahwa segala sesuatu yang menyedihkan, kalau kita mau berharap sama Tuhan meskipun tidak punya dasar buat berharap, itu akan menjadi sesuatu yang Benyamin, anak yang tangan kanan, yang membuat kita sebagai keuntungan. Dan biarlah ini menjadi hal yang kita bisa ingat di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam hidup kita ada Ben-Oni yang menyedihkan, ingat mereka itu adalah Benyamin kok, cuman belum aja waktunya, mungkin nanti. Nah Bapak Ibu Saudara, biarlah ini yang menjadi menguatkan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi kami memohon supaya Engkau tidak pernah selesai menyatakan firman-Mu kepada setiap kami melalui pembacaan firman, melalui kami saat makan, saat kami nyetir, saat kami berjalan, saat kami masak, saat kami bekerja. Engkau terus menyatakan kebenaran-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Peliharalah kami ya Tuhan, dan biarlah kami bisa berharap seperti Yakub berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Siska atas kekayaan firman Tuhan yang diberitakan. Hanya sebuah nama Ben-Oni dan Benyamin, kita bisa belajar banyak. Saya pernah lihat di medsos, kalau ngomong soal nama ya, ada seorang guru nanya kepada muridnya. Guru nanya, nama kamu siapa? Anaknya bilang apa? Nama saya panjang. Gurunya marah. Nama kamu siapa? Nama saya panjang. Kenapa gurunya marah? Anda tahu? Ya Anda jawab sendiri ya. Jadi betapa ya, kita percaya nama kita siapa, ya kita percaya Tuhan tetap menyertai kita semua. Ya. Kita akan mengembalikan sedikit dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan pada kita semua. Mari kita kembalikan dengan penuh sukacita. Kita mulai satu pujian, Tuhan memanggilmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya.
Boleh by barcode atau by kantong persembahan. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhan. Tiap karya diberkatinya, tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali menguatkan diri kami untuk percaya pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami punya Allah yang baik, Allah yang akan terus menyertai kami. Tuhan, saat ini juga kami mengembalikan sedikit dari begitu banyak berkat yang Kau beri pada kami. Kiranya Kau pakai terus Tuhan persembahan terkumpul pada hari ini untuk memuliakan nama-Mu dalam gereja ini. Latih kami terus Tuhan, didik kami terus Tuhan, memberikan terbaik pada Engkau. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Sekilas warta untuk kita semua terkasih, ya terus mengingatkan untuk kita semua ikut ya. Pemanah kitab, tidak bosan-bosan kita umumin terus ya setiap hari Kamis. Ya puji Tuhan ya sudah makin hari makin banyak ya yang ikut. Karena hanya by Zoom. Ya jadi yuk bisa ikut ya setiap Kamis jam 8 sampai jam 9. Ini kita akan membahas kitab 1 dan 2 Samuel ya. Dan tanpa terasa gereja kita sudah berumur 38 tahun. 2 tahun lagi sudah sicap ya. Jadi ini baru 38 ya. Kita bersyukur ya untuk penyertaan Tuhan terhadap gereja kita 38 tahun. Kita akan merayakannya tanggal 27 Oktober. Berarti kurang lebih 2 minggu lagi ya. Jadi di akhir Oktober kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Dan mari kita terus dukung ya pekerjaan Tuhan di gereja kita ya. Untuk operasional gereja dan juga pelayanan misi ada 2 rekening. Saudara terkasih, menyambung tentang firman Tuhan kita pada pagi hari ini tentang Ben-Oni dan Benyamin ya. Ben-Oni terkesan sebagai kemalangan, ya kesedihan. Nah, Benyamin terkesan sebagai pengharapan. Kita tahu bahwa dunia saat ini tidak baik-baik saja. Indonesia juga tidak baik-baik saja. Ya. Dan kita percaya mungkin kehidupan kita hari ini juga mungkin tidak baik-baik saja. Satu pujian yang mengatakan bahwa walaupun hidup kita berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Nah, pujian menyatakan bahwa tapi yuk tetap kita menjadi saluran berkat. Ini pujian karena kita nggak ngerti bagaimana saya sedang susah, saya sedang sedih, sedang marah, tapi saya harus terus menjadi saluran berkat. Inilah perintah Tuhan. Ya, saya undang kita semua berdiri. Karena pujian ini, jadikan aku saluran berkat, pemancar terang Yesus, salam berkat bagi sekalian. Di dalam hidup berliku, banyak keluh dan kesah, beri terangmu di tempat gelap itu. Hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah, beri terangmu di tempat gelap itu.
hilangkanlah yang susah, jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi bait pertama sekali lagi ya, di dalam hidup berliku-liku. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terangmu di tempat gelap itu, girangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat, jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang suci. Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi. Jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi. Sekali terakhir, Tuhan, jadikan aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru saluran berkat bagi sekalian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, keselamatan dan kuasa-Nya yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Anak, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, penyertaan, penghiburan, dan persekutuan Allah Roh Kudus hari ini berkat dari Allah Tritunggal turun dan tercurah atas kita semua, menyertai kita, memimpin hidup kita, melingkupi kita, menuntun kita setiap hari, setiap langkah, sampai Maranatha. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin.
Silakan duduk saat duduk ibadah selesai.